Halo, welcome di channel saya. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis kompleks, yaitu tentang persamaan Cauchy-Riemann ya. Nah, persamaan Cauchy-Riemann ini berbicara tentang turunan ya di biaya kompleks. Nah, nanti kita dengan menggunakan Cauchy-Riemann ini kita akan bisa menunjukkan fungsi analitik ya. Jadi karena waktu kita belajar di fungsi analitik berarti terdiferensialkan pada persekitaran si Z ya. Jadi kita akan lihat kalau dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann ini, maka pasti dia adalah bisa kita kategorikan suatu fungsi merupakan fungsi analitik ya. Jadi kita memeriksa fungsi analitik dengan persamaan Cauchy-Riemann. Nah, kita akan lihat dulu persamaan Cauchy-Riemann teoremanya ya. Kita buktikan dulu teoremanya. Dengan teoremanya itu adalah misalkan FZ itu sama dengan UX, Y ditambah IV X, Y terdiferensial pada titik Z sama dengan X ditambah Y. Maka turunan parsial order pertama dari U dan P memenuhi persamaan Cauchy-Riemann ini. DU per DX sama dengan DP per DY dan DU per DY sama dengan min DV per DX. Jadi kalau dia memenuhi persamaan ini, berarti nanti kita bisa kategorikan suatu fungsi adalah fungsi analitik ya. Nah, tapi kita buktikan dulu. Oke, kita buktikan dulu. Tadi ini adalah FZ-nya diketahui, Z-nya itu apa. Nah, kita akan tunjukkan bahwa nanti dengan persamaan FZ, maka ini sama persamaan Cauchy-Riemann ini terbukti ya. Oke, kita buktikan dulu. Tapi perhatikan di sini apa sih turunan itu. Nah, turunan itu adalah perubahan sangat kecil dari si Z ya. Jadi kalau misalnya kita buat buktinya, F aksen Z, definisi turunan itu kan sama dengan limit delta Z mendekati 0 dari FZ ditambah delta Z dikurang dengan FZ per delta Z. Nah, ini kita sebut persamaan yang kedua ya, supaya membantu kita nanti untuk melihat beberapa persamaan yang akan kita samakan atau yang lain ya. Nah, dari sini kalau F aksen Z, tadi F aksen Z ya. Jadi turunan dari Z itu sama dengan didefinisikan dengan ini. Oke, perhatikan di sini ada secara horizontal dan ada secara vertikal. Berarti kalau saya bisa buatkan di sini, ya, ini berarti perubahannya sangat kecil ya. Berarti ini Z ke Z0 ini berarti adalah ini delta X ya, Z0 ke Z0 tambah delta X sama juga yang ini adalah ini yang disebut kalau ada nanti delta Y ya, jadi supaya ada gambaran. Oke. Nah, dari sini kita bisa buatkan ya F aksen Z itu kan tadi sama dengan yang ini ya. Jadi kita gantikan aja. Berarti dari sini kita bisa tuliskan berarti delta Z ya. Nah, perhatikan delta Z di sini. Berarti delta Z itu sama dengan delta X ditambah dengan I delta Y. Ya, kita tinggal gantikan aja delta Z, kita substitusikan ke sini. Berarti Z itu apa? X ditambah Y. Atau Z itu berarti sama dengan FZ yang UX, Y ya. Kita tinggal gantikan Z berarti X ditambah tadi ya X, Y ya. Berarti F Z ditambah delta Z berarti sama dengan X ditambah delta X, Y ditambah dengan delta Y. Ditambah IV sama ya, X ditambah delta X, Y ditambah delta Y. Dikurang dengan FZ. Nah, FZ itu apa? U, X, Y ditambah IV X, Y. Nah, kalau dikurangkan ya, berarti dikurang dengan yang ini ya, U, X, Y ditambah I, V, X, Y. Nah, tinggal dikeluarin hasilnya nanti negatif. Per delta Z itu tadi adalah masukin delta X ditambah dengan I delta Y. Nah, untuk membuktikan ini kita lihat dari delta Z, bagaimana delta Z mendekati 0, kita lihat secara horizontal. Kalau horizontal berarti ini adalah
delta Y-nya 0 berarti ya, horizontal yang ini ya. Berarti delta Y-nya sama dengan 0. Artinya kalau delta Y sama dengan 0, tadi delta Z itu samanya delta X ditambah I delta Y ya. Berarti delta Z-nya berarti sama dengan delta X. Sehingga bisa kita tuliskan di sini, berarti ini limit delta X mendekati 0 dari, nah tadi X ditambah delta X, koma Y ditambah delta Y. Delta Y sama dengan 0, berarti nanti menjadi X ditambah delta X gitu ya, koma Y. Sama ditambah IV. Delta Y-nya substitusikan 0 ya. Nah, kemudian ini kita pisah dulu satu-satu ya, untuk berarti ini U dikali X ditambah delta X, Y dikurang. Nah ini U X, Y. Jadi si U dengan si U, kemudian V dengan V ya. Dikurang U X, Y ya, ditambah I tadi masukkan delta Y sama dengan 0. Sehingga V I dalam kurung Vx ditambah dengan delta X, Y. Dikurang Vx, Y. Per delta X, karena tadi delta Y sama dengan 0. Oke. Sehingga bisa kita tuliskan di sini, ini kita buatkan sifat-sifat limit ya, limit dari fx dalam kurung fx ditambah gx, berarti langsung aja ini kita pisahkan yang u dengan yang v, sehingga bisa kita buatkan di sini ini yang adalah yang u, berarti inilah per delta x ya, limit delta x mendekati 0 dari ini. Yang ini ditambah dengan limit i ya, i limit delta x mendekati 0 dari vx tambah delta y, y dikurang dengan vxy per delta x. Nah ini misalnya persamaan yang keempat ya. Berarti dari sini bisa kita tuliskan bahwa f aksen z, tadi kan kita mencari turunannya ya. F aksen z itu berarti adalah apa? Nah ini u x ditambah delta x, y dikurang dengan UXY. Ini apa? Ini berarti adalah F aksen, ini adalah turunan U terhadap X. Ya, delta X mendekati 0. I limit yang di sini, berarti balik lagi ke sini ya. Limit delta Z mendekati, dari sini ya, mendekati 0 dari FZ. Berarti ini adalah, kita bisa tuliskan ini adalah F aksen Z ya, atau turunan apa terhadap apa. Oke, berarti dari sini kalau kita tuliskan bentuk begini, kembali lagi definisi limit ya, berarti inilah turunan V terhadap X. Jadi bisa kita tuliskan F aksen Z sama dengan DU per DX ditambah I DV per DX. Nah ini adalah persamaan yang kelima. Nah, kita akan lihat dari dua sisi ya. Kalau tadi kita lihat secara horizontal, sekarang kita akan lihat secara vertikal. Coba perhatikan yang di sini kita udah dapat persamaan yang kelima ini ya. Ini dari yang horizontal, secara horizontal. Sekarang kita lihat ke secara vertikal. Oke. Nah, secara vertikal berarti kalau di sini ya, berarti apanya yang 0? Berarti di sini adalah Z-nya 0 ya, secara vertikal di sini. Sorry, X-nya 0, delta X-nya 0. Maka delta Z sama dengan I delta Y. Nah, F aksen Z berarti sama prosesnya yang tadi, kita langsung ini aja. Limit delta Y mendekati 0 dari U kali X, U X Y ditambah delta Y. Karena delta X-nya 0 ya, X ditambah delta X berarti X aja ya. Sama, ini juga ditambah I limit delta Y, ini langsung dipecah ya. Px, Y ditambah delta Y dikurang Px, Y per I delta Y. Nah, ini bisa kita tuliskan, artinya di sini I, dari definisi limit ini bisa kita tuliskan berarti adalah dv per dy ya, masih I-nya habis. Nah, berarti yang di sini I-nya ini ada, berarti ini adalah 1 per I du per dy. Oke, 1 per I kita kalikan sekawannya ya, menjadi min I du per dy ditambah dv per dy. Nah, tadi dari persamaan pertama saya tuliskan di sini, du per dx ini kan sama-sama f aksen z ya, ditambah I dv. Nah, sehingga dari sini kita bisa simpulkan, artinya apa? Nah, si I ke I ya, artinya dv di sini
dV per dy ini berarti sama dengan du per dx. Dan yang ini sama dengan ini. Si I sama I ya, artinya du per dy ini sama dengan ini, min dv per dx. Oke, nah inilah pembuktian dari Cauchy-Riemann ya, persamaan Cauchy-Riemann. Nah, kita akan lihat kriteria tidak analitik dari sini. Berarti jika persamaan Cauchy-Riemann tidak berlaku di setiap titik Z di domain D, maka fungsi fz u x, y ditambah iv x, y tidak analitik di D. Nah, contohnya kita akan lihat. Periksa apakah fungsi fz sama dengan 2x kuadrat ditambah y ditambah i y kuadrat dikurang x ini adalah analitik. Oke, dari sini kita bisa buatkan bahwa U-nya ya. Dari sini kita bisa buatkan ada yang ini adalah U dan yang ini adalah bentuk I. U tambah IV ya, inilah V. Artinya bisa kita tuliskan dari sini DU-nya, DU berarti sama dengan kita turunkan U terhadap, sorry ini adalah U ya, kita turunkan U terhadap X dulu, DU per DX berarti sama dengan U terhadap si X ya, berarti 4X ya. Oke, kemudian si U kita turunkan terhadap si Y, DU per DY berarti sama dengan U turunan dari Y. Ya, DU per DY berarti adalah sama dengan 1. Nah, kemudian si V-nya dV per dx berarti sama dengan ini V-nya Y kuadrat ya. dV per dx turunan Y terhadap turunan P terhadap Y berarti adalah 2Y. Sedangkan dV per dx, dV ini per dx berarti sama dengan min 1. Nah, kita akan periksa apakah ini memenuhi ya. Tadi kalau kita mau periksa berarti du per dx, tadi berdasarkan teorema persamaan Cauchy ya, du per dx berarti sama dengan dv per dy. Nah, du per dx sama dengan dv per dy ya. Berarti sama dengan bisa dituliskan 4x sama dengan 2y atau y sama dengan 2x ya. Y sama dengan 2x. Dan kemudian persamaan yang kedua du per dy tadi sudah dibuktikan persamaannya di depan ya. Du min dv per dx. Oke, du per dy ya, du berarti 1 sama dengan min 1 ini dipenuhi ya. Tapi untuk yang di sini y sama dengan 2x, ternyata ini hanya berlaku di sepanjang garis y sama dengan 2x. Sedangkan kita sudah ini ya untuk disebut dengan fungsi analitik berarti harus memiliki turunan di persekitaran dari si Z ya. Ternyata di sini kan adanya di sepanjang garis ini ya, Y sama dengan 2X, tapi dia tidak ada turunan di neighborhood dari si Z. Jadi hanya di garis ini, tapi di persekitaran, misal kita ambil sembarang titik, di persekitaran ini dia tidak membentuk neighborhood ya. Di persekitaran ini dia tidak punya turunan. Sehingga ini bukan fungsi analitik. Gitu ya. Oke, untuk ini kita coba buat lagi contohnya yang kedua. Apakah fz sama dengan z kuadrat memenuhi persamaan Cauchy-Riemann? Ya. Nah, kalau kita buatkan dari sini, z itu tadi adalah z sama dengan x ditambah y. Ya, jadi kalau z kuadrat berarti ini dikuadratin hasilnya x kuadrat dikurang y kuadrat kemudian ditambah dengan 2 IXY ya, atau 2I2XY. Nah, artinya dari sini kita bisa tuliskan bahwa U itu sama dengan X kuadrat dikurangi Y kuadrat, dan V itu sama dengan, itu adalah 2XY. Nah, dari sini kita bisa tuliskan DU per DX, coba perhatikan DU
ini adalah U-nya tadi ya, du per dx berarti 2x, dan y kuadratnya sebagai konstanta ya, jadi turunnya 0. Ini sama dengan 2x, dan du per dy itu sama dengan minus 2y. Nah, sekarang untuk si P. V berarti dv per, kita turunkan satu-satu dulu terhadap si x ya. dv per dx berarti sama dengan terhadap si x. Nah, berarti 2y ini itu adalah sebagai koefisien ya, sehingga turunannya adalah 2y, dan dv terhadap dy ya, dv terhadap dy itu sama dengan ini, dv terhadap dy berarti adalah 2x ini adalah sebagai koefisien ya, berarti sama dengan 2x. Nah, perhatikan dari sini apakah dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Tadi persamaan Cauchy-Riemann berarti du per dx sama dengan dv per dy, dan du per dy sama dengan minus dv per dx. Nah, du per dx-nya apa? 2x ya. dv per dy itu adalah 2x ya, berarti dipenuhi 2x sama dengan 2x, dan min 2y sama dengan 2y, atau sama ya, ini sama ya, 2y, y sama yang min y. Berarti artinya dari sini memenuhi persamaan Cauchy-Riemann untuk persamaan yang ini ya. Nah, untuk koordinat kita akan lanjut dulu untuk koordinat polar ya. Nah, koordinat polar FZ itu kan bisa kita nyatakan dalam bentuk polar ya. Itu sama dengan U R, theta ditambah I V R, theta. Nah, dari sini sebelumnya kan sudah dibuatkan bentuk polar juga, bisa Z sama dengan bentuk eksponennya R E pangkat I theta. Ini sama dengan R cos theta ditambah dengan I sin theta. Atau bisa kalau kita kalikan ke dalam R cos theta ditambah IR sin theta. Nah, dengan bentuk begini kita bisa tuliskan bahwa U-nya itu adalah R cos theta dan V itu adalah R sin theta. Nah, jadi kalau kita mau tuliskan di sini DU berarti DU per DR. DU per DR berarti di sini cos theta jadi koefisien ya, itu sama yang cos theta. Dan DV per D theta. DV kita turunkan P terhadap si theta. Berarti turunannya menjadi ini ya, turunan sinus berarti jadi cos ya, jadi R cos theta. Kemudian dV per dr. dV per dr ini kita turunkan terhadap si R, berarti sin theta ini jadi koefisien ya, berarti turunannya adalah sin theta. Dan du per d theta, jadi kita turunkan dulu U terhadap si R, U terhadap samanya variabelnya berarti theta. Nah, ya, kemudian P terhadap si R, P tambah terhadap si theta. P du per d theta ya, du per d theta berarti itu sama dengan turunan dari cos theta. Berarti lah min sin theta ya, atau min R sin theta. Nah, bisa kita tuliskan di sini berarti du per dr itu berarti sama dengan du per dr hubungannya ke dv per d theta, itu cos theta ini berarti adalah 1 per R gitu ya, dikali dengan R cos theta. Ya, jadi boleh dituliskan 1 per R dV per d theta. Dan dV ini, sin theta ini berarti lah minus sinus gitu ya, minus, 1 per R dari yang ini. Berarti boleh kita tuliskan dV per dr itu sama ya minus 1 per R du per d theta. Ya, oke. Demikian penjelasan saya tentang persamaan Cauchy-Riemann. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk di like dan subscribe ya. Thank you.